Selamat datang. Pada video kali ini saya akan mencoba mencontohkan atau memberikan tutorial tentang pembuatan konten video edukasi menggunakan aplikasi OBS Studio atau Open Broadcaster Software Studio. Video kali ini saya pecah menjadi 4 bagian, di mana video pertama, yaitu video yang ini, menjelaskan tentang apa saja environment yang terdapat pada aplikasi OBS dan juga pengaturan awal yang perlu dilakukan. Kemudian pada video berikutnya, video kedua, yaitu penggunaan scene dan juga source pada aplikasi OBS sehingga kita bisa memasukkan materi pengajaran seperti PowerPoint, PDF ataupun aplikasi lain sehingga kita bisa langsung praktek dan juga melakukan perekaman. Pada video ketiga, saya akan mencoba mencontohkan pembuatan virtual background sehingga background kita bisa kita setting menjadi konten dari tersebut atau gambar lain seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian di video keempat, saya akan mencoba mencontohkan melakukan perekaman sehingga dapat menghasilkan suatu konten video edukasi yang lengkap. Oke, kita mulai di bagian pertama, yaitu pengenalan dulu tentang OBS dan juga environment serta pengaturan pada OBS. Oke, pertama sebelum menggunakan OBS kita harus mendownload dulu aplikasinya. Jadi silakan ketikkan OBS di Google masing-masing. Kemudian kita klik websitenya. Nah, di sini website dari OBS yaitu Open Broadcasting Software Studio, di mana terdapat aplikasi dengan versi Windows, macOS, dan juga Linux. Untuk video tutorial kali ini saya akan mencontohkan menggunakan macOS, tapi sebenarnya sama saja antara macOS, Windows, ataupun Linux. Oke, jadi silakan diklik dan di-download dulu. Ukurannya sekitar 100 MB, jadi tidak terlalu besar. Oke, jika sudah berhasil di-download, kita langsung masuk ke aplikasi OBS-nya. Oke, ini merupakan tampilan awal dari OBS, di mana di bagian bawah terdapat 4 window, 4 tab. Ada tab scenes, terus source, di sini audio mixer dan juga scene transition. Kemudian ada tab control. Oke, sebelum kita memulai, ini kontrol atau pengaturan awal itu yang saya gunakan seperti ini. Di generalnya bahasanya bisa dipilih, tapi sepertinya Indonesia tidak ada, ya, bahasa Inggris. Terus temanya bisa diganti. Oke, dan bagian yang penting itu pada bagian output. Jadi di sini stream kita lewatkan saja karena tujuan kita bukan untuk streaming, tapi tujuannya untuk recording. Jadi di sini di bagian recording, output recording, pemilihannya di sini tipenya standar. Terus recording path-nya bisa diubah. Jadi file yang sudah nanti berhasil direkam bisa disimpan sesuai keinginan, posisinya di mana. Formatnya saya sarankan MKV terlebih dahulu. Oke, karena MKV itu lebih mudah diproses. Kemudian rescale outputnya saya ubah menjadi 1080p. Jadi di sini 1920 x 1080. Ini ukurannya saya pilih. Terus di sini untuk rate controlnya saya pilih CBR dengan bitrate 2500 kbps. Semakin besar bitrate-nya semakin bagus kualitasnya, tapi memori yang dibutuhkan semakin besar. Storage-nya lebih besar. Ukuran filenya ya lebih besar. Oke, berikutnya pada CPU usage saya pilih yang super fast. Terus profilnya high, tuningnya tidak saya gunakan. Ini bagian output. Kemudian di bagian video, base canvas sama output scale resolutionnya saya gunakan ukuran yang sama, 1920 x 1080 dengan filternya 16 sampel dan FPS-nya 30. Kemudian pada bagian hotkey bebas, ini shortcut sebenarnya. Saat melakukan recording saya menekan S dan untuk stop saya tekan E. Di sini transitionnya saya pakai T. Oke, ini pengaturan awalnya. Di sini pengaturan advance yang file name formatnya bisa kita ganti. Ya. Oke, ini saya buat default saja. Terus itu settingan awal. Kemudian saya akan menjelaskan dikit tentang scenes dan juga source. Jadi scene ini menunjukkan bagian mana yang akan kita rekam gitu. Jadi di sini bisa terdapat banyak scene. Sebagai contoh, misalkan di scene 1 ini ada saya dengan latar belakang yang sudah saya ganti.
Dan dalam satu scene itu terdapat beberapa sources, dimana untuk scene satu ini saya isi yaitu dengan video capture saya, kemudian image untuk latar belakangnya virtual background, kemudian di sini ada audio input capture. Oke. Jadi itu antara scene dan source. Ini scene keduanya. Oke. Nah, terus pada bagian scene transition ada pemilihan fade ataupun cut, di mana yang cut itu langsung otomatis berubah, sedangkan yang fade itu berubah secara perlahan, fading. Oke, durasinya bisa kita atur. Kemudian masih di tab scene transition, bagian audio mixer. Ini karena saya masukkan audio input capture, jadi posisinya audio input capture ini merupakan suara yang terekam. Sedangkan mic atau aux ini bagian yang masuk ke dalam mikrofon saya. Gitu. Jadi kita bisa atur volumenya seperti ini. Jadi antara volume yang masuk ke mic dengan volume yang terekam itu tidak terlalu besar. Bisa kita atur. Bisa berbeda ya. Oke, itu tadi pengenalan environment yang terdapat pada OBS dan juga pengaturan awalnya. Untuk video berikutnya, saya akan mencontohkan penambahan scene dan juga sources apa saja yang bisa kita gunakan pada aplikasi OBS.